saya Karuni, saudara 11 IPA 4 SMA Harapan Mandiri. Video kali ini adalah untuk tugas proyek pelajaran seni budaya saya. Ini saya akan membahas tentang eksplorasi gerak tari, konsep, teknik, dan prosedurnya. A. Konsep gerak dasar tari tradisional. Kamu telah mengamati gerak tari dari berbagai sumber belajar. Kamu juga telah mendiskusikan hasil pengamatan tersebut. Tentu di antara kalian memiliki pemahaman berbeda karena tarian yang diamati berbeda pula. Setiap tari memiliki gerak berbeda tetapi memiliki kesamaan, yaitu memiliki tenaga, ruang, dan waktu. Indonesia memiliki keragaman gerak tari yang berbeda antara suku. Tentunya kalian bisa melihat karakteristik gerak tari. Gerak setiap etnis yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh, gerak pada tari Sunda dan tari Melayu dilakukan selalu bertepatan dengan ketukan atau beat on beat dengan tenaga yang sedang. Tari Jawa cenderung dilakukan dengan gerak yang lambat dan tenaganya sedang. Gerak pada tarian Bali dilakukan dengan tenaga yang bervariasi dan waktu gerak yang bervariasi. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh tenaga yang dikeluarkan, ruang gerak, dan waktu gerakan yang berbeda-beda. Gerak tari pada gambar 4.1 menunjukkan gerak tari memiliki unsur tenaga yang kuat. Gerak dilakukan secara rampak oleh para penari. Seorang penari yang diangkat oleh penari lainnya seperti mengangkat sebuah benda berat. Dia memiliki arti tenaga yang kuat. Tenaga yang digunakan oleh penari untuk menyangga temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan tenaga penari yang berada di atas. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua tangan. Begitu pula dalam setiap melakukan gerakan. Tentunya diperlukan sebuah tenaga. Penggunaan dalam tenaga memiliki intensitas kuat, sedang, dan lemah. Tergantung cara menggunakan atau penyaluran tenaganya. Gerak tari yang ditunjukkan pada gambar 4.2 pose gerak menunjukkan ruang gerak luas yang terlihat di antara badan dan lengan yang dilakukan penari secara berkelompok. Masing-masing penari melakukan ruang gerak yang sama. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, ataupun kelompok. Selain gerak memerlukan tenaga dan ruang. Gerak juga memerlukan waktu. Setiap gerakan yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Lihat pada gambar 4.3 pose gerakan hormat di antara penari harus satu dengan penari yang lainnya berbeda. Penari yang satu dilakukan dengan tempo yang cepat, sementara penari berikutnya yang dilakukan dengan tempo yang lambat, sehingga menghasilkan tempo yang berbeda dengan melakukan gerak tarian yang sama. B. Teknis dan proses gerak dasar tari tradisional. Teknik dan proses gerak dasar tari tradisional beragam. Indonesia memiliki keragaman tari yang berbeda setiap daerahnya. Tetapi mungkin juga ada yang sama dalam teknik dan prosesnya serta memiliki istilah yang sama. Pemahaman terhadap teknik gerak dasar tari tradisional adalah dasar untuk mengeksplorasi keanekaragaman gerak yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian.
Teknik gerak dasar ini terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak. Teknik inilah dapat dikembangkan menjadi sebuah kesatuan tarian yang utuh. Nah, untuk dijelaskan, kalian perhatikan gambar-gambar gerak tarian di bawah ini. 1. Ragam gerak kepala seperti yang ditunjukkan di gambar 44 dan gambar 4.4 dan gambar 4.5. Kedua, ragam gerak gambar. Posisi seperti ini seperti gambar di 4.6. Badan tegak, arah hadap ke depan. Menurut kalian ini kemana saja badannya dapat digerakkan? Nah, betul, badan ini dapat digerakkan berputar ke kiri dan berputar ke kanan. Apabila diputar ke kanan, badan menjadi serong ke kanan. Apabila ke kiri, akan menjadi serong ke kiri. Gerak badan juga dapat dilakukan ke atas dan ke bawah. Hampir di setiap tari di Indonesia menggunakan hadap yang bervariasi. Gerak badan yang berputar 180 terdapat pada topeng Cirebon, gaya Losari yang disebut Gelier. 3. Ragam gerak tangan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7 dan 4.8. 4. Gerak kaki. Gerak kaki ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.10 sama gambar 4.11. Terus lanjutlah gambar 4.12 dan 4.13. C. Eksplorasi merangkai gerak dasar tari tradisional. Teori yang diungkapkan oleh Hawkins 2003 untuk membuat komposisi gerak terdiri 1. Eksplorasi, yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan ragam gerak. Pada kegiatan ini berupa imajinasi melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, ataupun diraba. Siswa dapat bebas bergerak mengikuti kata hatinya, mengikuti imajinasinya dan interpretasinya. 2. Improvisasi, yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap ragam gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. 3. Evaluasi, yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, siswa mulai menyeleksi dengan cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap oleh siswa pada tahap komposisi tari. 4. Komposisi, yaitu tujuan akhir mencari gerak selanjutnya berbentuk tari dari gerak yang siswa temukan.